Berjua-jua manbanta kerina kekalangan Tuhan. Selamat Jumat Agung manbanta kerina. Sope kita megikin kata di bata, mari resada kita ibas toto. Pertoto kita. Bujur Bapa, bujur Tuhan, berekendu waktu rak sesempatan man kami, kebaktiin Jumat Simbelin, Jumat Agung ibas paksa indah. Ngo sikap kami nengkehken kata andu Bapa, dingin ngalau kenca, ngerana kaman kami, kuasa kesandu sibadia, singa jari petangkas kata andu man kami, gelar asiena me, regegehna, repaguhna, kini teken pengarapan kami, guna tetap mengkelengi kam, ras mengkelengi senina turang. Bagi hendam toto sembah kami Bapa, reh kami man Bandung, ibas Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Perpuluhan kekalahan Tuhan, kata di bata, ibas Jumat Simbelin indah. Matius 27 ayat 45 56. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa penyaliban, peristiwa salib bukan hanya momen historis, bukan hanya momen sejarah akan kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Peristiwa salib, penyaliban Yesus Kristus, terlebih momen perenungan dan pemaknaan teologis bagi kita orang percaya. Ibadah Jumat Agung bukan hanya soal memakai baju hitam, pakaian hitam. Bukan hanya soal ratapan dan tangisan. Tetapi terlebih adalah momen di mana kita bisa merenungkan dan memaknai cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib adalah puncak penderitaan dalam rangka karya keselamatan, penebusan dosa manusia. Salib sebagai wujud cinta kasih Allah bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia. Itulah salib. Salib sebagai wujud cinta kasih. Kasih sayang, kasih Tuhan yang luar biasa, yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Salib sebagai pengorbanan total. Itu yang kita lihat di dalam diri penyaliban Yesus Kristus Tuhan kita. Salib adalah penderitaan fisik. Yesus dicambuk, disiksa, dipukul, dipaku, dan mahkota duri di kepala. Itu penderitaan fisik yang luar biasa. Selain penderitaan fisik, salib juga menunjukkan penderitaan sosial. Bagaimana Yesus Tuhan kita diolok-olok, diejek, dan ditinggalkan oleh
orang-orang yang dia kasihi, para pengikutnya, dan termasuk murid-muridnya. Ya, salib, penderitaan sosial, kehinaan, dan salib juga adalah penderitaan spiritual. Ditinggalkan oleh Allah Bapa yang selama ini memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan termesra antara Bapa dan Putra, antara Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah Yesus, seperti tema kita pada Jumat Agung ini, Eli, Eli, lama sabatani. Itu seruan Yesus Tuhan kita. Bapa, oh Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika tangannya terentang di atas kayu salib, dan penderitaan yang luar biasa, pengorbanan total tadi, penderitaan fisik, sosial, dan spiritual, Yesus mengatakan, berseru kepada Bapa, oh Bapa, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pengorbanan total itulah, di sana dinyatakan kasih yang mulia, kasih yang begitu agung dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Putranya bagi kita manusia. Melalui kematiannya, kita didamaikan dan dipersekutukan kembali dengan Allah Bapa. Pada peristiwa salib, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tirai di rumah doa, di bait Allah terbelah dua. Artinya, kita beroleh kembali jalan masuk, diperdamaikan dan dipersatukan kembali dengan Allah yang selama ini terpisah oleh karena dosa kita, pelanggaran kita. Dan di dalam salib itu, hukuman atas dosa diberikan Allah yang ditanggung oleh Yesus Tuhan kita. Dan di sanalah kita diperdamaikan mulihi. Diperdamaikan kita mulihi, dipersatukan kita kembali dengan Allah Bapa kita. Ya, salib adalah lambang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih di dalam situasi kondisi virus corona COVID-19. Dan melalui peristiwa Jumat Agung ini, kita bisa melihat, kita bisa memaknai COVID-19 ini dengan cara yang berbeda. Yang pertama yaitu bahwa Allah mengizinkan COVID-19 terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bahwa Allah memberi pelajaran kepada kita melalui virus corona ini. Pelajaran yang bisa kita dapatkan yaitu bahwa kita sungguh sangat bergantung sebenarnya kepada Allah. Pelajaran yang lain bahwa bagaimana kita kembali diingatkan akan kekeluargaan dan persaudaraan. Akan kemanusiaan yang selama ini mungkin kita abai, kita tidak lagi begitu mementingkan akan arti keluarga, persaudaraan, dan kemanusiaan. Melalui peristiwa COVID-19 ini, kita diingatkan akan nilai-nilai mendasar, fundamental yang luhur itu di dalam kehidupan kita. Dan COVID-19 ini juga menyatakan
akan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memikirkan kembali, merenungkan kembali peristiwa Jumat Agung, penyaliban Yesus Kristus, oleh karena menggantikan posisi kita untuk menebus kita, maka kita yakin dan percaya, kita semakin dikuatkan bahwa kita akan melalui badai ini. Badai ini akan berlalu. Dirinya sendiri, darahnya dicurahkan bagi kita untuk keselamatan kita. Maka yang namanya virus corona ini hanya hal yang kecil saja di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin memaknai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya itu membuat kita boleh semakin dikuatkan di dalam iman, dan kembali boleh saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.